sebuah desa kecil bernama Desa Sumberrejo, kehidupan berjalan tenang dan sederhana. Warga desa hidup rukun, saling mengenal satu sama lain. Namun, sejak 2 bulan terakhir suasana desa mulai berubah menjadi dingin, mencekam, terutama saat malam tiba. Kisah ini bermula dari seorang pria muda bernama Bayu. Seorang perantau yang baru kembali ke kampung halamannya setelah 5 tahun bekerja di kota. Ia pulang untuk merawat ibunya yang jatuh sakit. Bayu adalah pria biasa, ramah dan dikenal baik oleh warga desa. Sepulang dari kota, ia merasa kampung halamannya tak banyak berubah, kecuali satu hal. Jalan belakang yang dulunya ramai kini sepi dan jarang dilewati. Suatu malam, saat Bayu baru saja selesai menyiapkan makan malam untuk ibunya, ia mendengar suara yang sudah lama tidak ia dengar. Suara itu, suara yang khas, bakso, bakso, bakso malam. Bayu terdiam. Ia menoleh ke arah jendela dapur. Suara itu terdengar sayup dari kejauhan. Ia mengerutkan kening. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Bayu bergumam pelan. Siapa yang jualan bakso jam segini? Rasa penasaran mendorongnya keluar rumah. Ia berjalan perlahan ke tepi jalan depan rumah, menajamkan pendengaran. Suara gerobak kayu terdengar. Suara roda yang seret di atas aspal kasar. Bakso, bakso. Bayu melihat ke ujung jalan. Di bawah sinar remang lampu jalan, tampak seorang penjual bakso mendorong gerobaknya perlahan. Bayu melambaikan tangan. "Hei bang, baksonya 1." Penjual itu berhenti. Bayu mendekat. Namun, saat ia hampir sampai, tubuhnya mendadak menggigil. Penjual bakso itu berdiri mematung. Wajahnya tidak terlihat jelas. Terlindungi topi caping besar dan kain penutup muka. Tangannya kurus, sangat kurus, seperti hanya tulang terbungkus kulit. Bayu mencoba tersenyum. "Malam bang, kok jualan malam-malam gini?" Tak ada jawaban. Hanya suara kuah mendidih pelan dari panci gerobaknya. Bayu ragu sejenak, lalu berkata, "1 mangkok bang, pakai sambal ya." Penjual itu bergerak pelan. Tangannya mengambil mangkuk, menyendok bakso dan kuah. Bayu mengamati gerobaknya. Tua, berkarat, dan bercak merah di dekat tungku. Entah apa itu. Saat mangkok diberikan, Bayu menerimanya dan mencium aroma yang aneh. Tidak seperti bakso biasa. Ada bau amis yang menyelinap samar. Bayu menahan napas. Tapi ia tetap membayar. Saat ia hendak memberikan uang, penjual itu mengangkat wajahnya sedikit, memperlihatkan mata yang kosong, hitam pekat, tak ada bola mata. Bayu tersentak, jantungnya berdebar. Ia buru-buru berkata, "Terima kasih bang," lalu berbalik pulang.
Begitu sampai di rumah, Bayu langsung menaruh mangkuk di meja dan mengunci pintu rapat-rapat. Ibunya yang setengah sadar di kamar bertanya lemah, "Bayu, kamu beli apa?" Bayu menjawab, "Bakso, Bu, tapi kayaknya aneh. Nanti aja dimakannya." Malam itu, Bayu sulit tidur. Suara gerobak kayu terdengar kembali, lebih dekat, lalu menjam, dan hilang dalam keheningan. Keesokan harinya, Bayu bertanya kepada tetangga-tetangganya tentang penjual bakso malam. "Pak Raji," tetangga sebelah rumah mendadak pucat. "Bayu, kamu ketemu penjual bakso itu semalam?" Bayu mengangguk. Pak Raji menarik napas panjang. "Astagfirullah, penjual bakso itu sudah meninggal 3 tahun lalu. Namanya Pak Narto. Dulu dia suka jualan sampai tengah malam. Tapi suatu malam, dia dibunuh orang gak dikenal di ujung jalan belakang. Sejak itu, tiap malam Jumat Kliwon suara gerobaknya suka terdengar lagi." Bayu tercekat. "Maksudnya? Aku semalam ketemu hantu?" Pak Raji hanya mengangguk pelan. Bayu merasa merinding dari ujung kaki sampai kepala. Malam itu, ia memutuskan membuang bakso yang masih utuh di dalam mangkuk. Tapi saat membuka tutupnya, daging bakso di dalam sudah berubah warna. Bukan coklat seperti biasanya, tapi hitam pekat, dan mengeluarkan bau busuk menyengat seperti bangkai. Bayu muntah seketika. Ia tahu, apa yang dibawanya pulang semalam bukan makanan biasa. Sejak malam itu, Bayu mulai diganggu. Setiap malam, suara gerobak itu kembali terdengar. Kali ini berhenti tepat di depan rumahnya. Sejak malam itu, Bayu tak pernah lagi merasa tenang. Setiap malam tepat pukul 11, suara gerobak itu datang. Awalnya hanya lewat, tapi makin lama berhenti di depan rumahnya. "Bakso, bakso malam," terdengar lirih, namun menggores gendang telinga seperti pisau tumpul. Bayu mencoba bersikap biasa. Ia menutup telinga, menyalakan radio, bahkan membaca ayat-ayat suci. Tapi suara itu tetap menembus semuanya. Kadang, terdengar gerobak itu seperti berputar-putar di halaman rumahnya. Kadang, seperti mengetuk-ngetuk pintu depan dengan sendok logam. Ibunya yang sedang sakit pun ikut merasakan gangguan itu. Kadang ibu Bayu mengigau di tengah malam. Jangan kasih aku makan itu. Itu bukan bakso. Itu mata manusia." Bayu makin ketakutan. Ia merasa gangguan ini mulai memengaruhi kewarasan ibunya. Akhirnya, Bayu memutuskan mencari tahu sendiri tentang Pak Narto, penjual bakso yang katanya sudah meninggal. Ia mengunjungi rumah lama Pak Narto di ujung desa. Rumah itu sudah lama kosong, nyaris roboh.
penuh semak belukar. Di sana ia bertemu dengan seorang pria tua bernama Mbah Karim, tetua desa yang dulunya sahabat dekat almarhum Pak Narto. Mbah Karim memandang Bayu dengan tatapan berat. "Kowe endelok Narto semalam?" tanyanya lirih. Bayu mengangguk. "Saya gak tahu itu arwah. Saya kira penjual bakso biasa." Mbah Karim menghela napas panjang. "Narto itu orang baik, Bayu. Tapi kematiannya tragis. Dulu dia sering pulang malam karena jualan. Sampai suatu malam, ada pemuda-pemuda mabuk yang merampok dan membunuhnya di jalan belakang. Jenazahnya dibuang ke sungai, ditemukan 3 hari kemudian. Wajahnya sudah tidak bisa dikenali." Bayu bergidik ngeri. "Tapi, kenapa arwahnya gentayangan?" Mbah Karim menunduk. "Karena orang-orang yang membunuhnya tidak pernah tertangkap. Arwahnya tidak tenang. Dan sejak itu, tiap malam Jumat Kliwon dia kembali mendorong gerobaknya, mencari pembeli. Tapi siapapun yang menerima baksonya akan mulai terganggu. Karena dia tidak hanya jualan, dia juga ingin menyampaikan pesan atau menarik korban baru." Bayu terdiam. Napasnya berat. "Apa yang harus saya lakukan, Mbah? Saya sudah menerima bakso itu." Mbah Karim menatapnya dalam. "Kowe kudu balekno. Kembalikan mangkuknya ke tempat dia meninggal. Di ujung jalan belakang itu. Letakkan saat malam Jumat Kliwon. Jangan lupa, bawa bunga 7 rupa dan bacakan doa. Jangan ditinggal sebelum ayam berkokok." Malam itu, Bayu menyiapkan semuanya. Mangkuk bekas bakso itu, bunga 7 rupa, dan doa yang diajarkan Mbah Karim. Pukul 11 malam Bayu menuju jalan belakang. Sunyi, gelap, angin dingin menusuk kulit. Ia meletakkan mangkuk itu di bawah pohon bambu yang besar, tempat di mana dulu Pak Narto ditemukan. Lalu ia mulai membaca doa, perlahan, lirih. Tiba-tiba, suara gerobak kayu terdengar lagi. Dari kejauhan mendekat dan berhenti di belakangnya. Bayu tidak berani menoleh. Sebuah suara pelan dan serak terdengar. "Terima kasih, mangkuknya sudah dikembalikan." Bayu menggigil. Tubuhnya membeku. Lalu terdengar suara langkah perlahan menjauh, dan roda gerobak kembali berderit pelan, makin menjauh, hingga akhirnya menghilang. Ayam berkokok. Fajar menyingsing. Bayu membuka mata yang terpejam. Mangkuk itu sudah lenyap. Hanya tersisa bunga yang berserakan. Sejak malam itu suara gerobak tidak pernah terdengar lagi. Bayu dan ibunya mulai hidup tenang. Namun, desas-desus kembali muncul dari desa sebelah. Ada penjual bakso yang lewat tengah malam dengan suara serak dan wajah tertutup kain.